Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, ketemu lagi di channel YouTube Novel Megadewi. Sekarang kita masuk bagian 3 novel yang berjudul Semangkuk Racun. Mungkin inilah saat-saat terakhir ia menatap sudut rumah, membelai dengan lembut aura kenangan yang kini terasa menyeruak di pikiran, menampilkan detik per detik masa yang sudah terlewati. Wangi aroma kebersamaan dan cinta masih mampu ia hirup. Tisa masih ingat betul bagaimana Abi mencium keningnya dan ia selalu bermanja setiap kali suaminya itu berangkat kerja. Rumah ini seperti sebuah saksi bagaimana tawa mengembang sempurna. Tangis terajut sesuai skema. Bagaimana hening menyambutnya datang dari rumah sakit dengan Sania. Sampai terakhir pun ia melepas pergi. Rumah ini hanya ditinggali 2 tahun, namun menjadi sebagian dari hidupnya. Ia pernah menjadi seorang istri dan ibu di sini. Ia pernah menjadi ratu, hingga kemudian ia pun terusir begitu saja seperti sampah. Tidak banyak yang dibawa, hanya 2 tas besar berisi pakaian dan beberapa barang yang dianggap penting. Abi hanya lesu, sementara Raya semakin mendongak. Ia merasa menjadi pemenang. Ibu mertuanya pun tidak ada memberi simpati. Sejak cucunya meninggal, ini kali pertama ia datang. Jangankan sebuah pelukan ketenangan, satu kata bela sungkawa pun tidak Tisa terima. Saya tidak menyangka pada kamu, Abi. 2 tahun lalu kamu ambil Tisa dari saya dengan segudang harapan manis. Hari ini kamu membuangnya begitu saja. Padahal banyak hal yang sudah dikorbankan, ucap Mutia menggebu-gebu menahan amarah. Jangan menyalahkan anak saya. 2 tahun lalu juga sudah saya tegaskan bila saya tidak pernah setuju Abi menikahi Tisa, balas Miranda. Yuk Bu, kita pergi, ucap Tisa yang baru keluar kamar membawa barangnya yang tertinggal. Mutia kadang terheran-heran kenapa ia bisa setegar ini. Meski tawa dan ceria terenggut dari wajahnya, tapi Tisa tidak tumbang. Sebelum benar-benar melangkah pergi, ia menghentikan langkah ketika berjajar dengan Raya. Ada salam perpisahan yang ingin ia utarakan. Kalau tiba nanti waktunya semua kejadian ini berbalik padamu, jangan cari aku. Aku tidak akan pernah secuil pun memberikan maaf. Tanpa ingin mendengar jawaban Raya, ia kembali melangkah. Namun kali ini Abi mengikutinya. Tidak peduli Raya berusaha kuat menahannya. Sa, kamu mau pergi kemana? Tolong jangan jauh dari Jakarta ya. Aku pasti akan datang menemui kamu. Aku masih sayang dan cinta sama kamu. Tisa menghela napas panjang. Sebelum melanjutkan perjalanan, ia melirik sesaat pada Abi. Jangan lupa untuk urus surat perceraian kita. Sebulir air matanya keluar. Didampingi sang bibi, ia kembali melanjutkan langkah. Hidup adalah tentang sebuah pilihan. Ia memaafkan Abi, tapi tidak untuk bersama, apalagi harus diduakan. Ketika taksi online yang dipesannya datang dan mulai meninggalkan tempat ini, ia hanya menatap bangunan penuh kenangan ini untuk terakhir kalinya. Tisa memilih untuk mencari rumah dengan biaya sewa murah di kota ini. Pulang ke kampung rasanya bukan sebuah pilihan untuk saat ini. Ia tidak bisa membayangkan luka hatinya semakin menganga bila harus mendengar cibiran para tetangga. Bila saja ia memudarkan luka ini dengan caranya, tidak mudah tapi mungkin nanti akan samar. Definisi rasa yang Tisa punya untuk Abi sejujurnya sudah ada di level tertinggi. Ia bukan hanya mencintainya, tapi juga penuh rasa hormat. Segala bakti terbaik diberikan. Untuk pertama kali dalam hidup, ia ikhlas mengabdi pada sesama hamba. Ia usap air mata yang berkali-kali jatuh ketika menatap selembar foto yang terselip di dompet. Sebuah momen bahagia yang diabadikan dengan sangat baik. Senyum tawa bahagia memancar sempurna. Mutia membawa Tisa ke dalam pelukan.
Wanita muda itu tidak mampu lagi berpura-pura kuat. Ia terisak, bahunya terguncang-guncang. Kita akan melewati ini bersama. Ibu akan selalu bersama kamu. Tolong berdiri sekali lagi, Tisa. Tegakkan pandanganmu. Jangan biarkan orang lain menatapmu lemah. Tuhan terlalu banyak mengambil banyak dariku, Ibu. Orang tua, suamiku, dan bahkan anakku pun dibawa pergi. Aku salah apa, Bu? Ia memeluk semakin erat, seolah tak sanggup lagi. Ucapannya nyaris samar, berburu dengan air mata yang mengalir deras. Mutia menyeka air matanya. Ia membelai rambut Tisa lembut, berharap ketenangan mengalir sampai ke relung hati keponakan yang sangat ia cinta itu. Sejak hari itu, sejak kepergiannya dari rumah, tidak, lebih tepatnya sejak pengusiran itu terjadi, Tisa menjalani hari-hari penuh perjuangan hanya sekadar untuk bertahan hidup. Sang bibi tidak pernah sungkan menjadi buruh cuci atau menjadi asisten rumah tangga di komplek perumahan. Sementara Tisa masih mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari. Ia bersyukur sang bibi ada di hidupnya. Entah apa yang akan terjadi bila ia melewati ini hanya sendirian. Setelah menyusuri jalan-jalan ibu kota, mencari setitik harapan, langkah Tisa terhenti di sebuah kursi kecil dekat taman. Diambilnya botol mineral yang airnya sudah habis setengah. Tisa meneguk perlahan menghilangkan sedikit lelah dan rasa lapar. Ia mengedarkan pandangan, menatap orang-orang yang berlalu lalang, menatap gedung-gedung yang kokoh menjulang. Ia pun sadar, tidak peduli seberapa hancur hidupnya, waktu masih berputar dari pagi ke pagi lagi. Ia kembali berdiri, melangkah pasti menyusuri jalan-jalan ini. Hingga saat tiba di persimpangan jalan, sebuah toko jahit yang tidak terlalu besar memasang sebuah iklan lowongan pekerjaan. Dengan sedikit ragu ia mengetuk pintu yang sedikit terbuka. Tidak ada jawaban. Tisa pun membuka pintu sedikit lebih lebar dan melihat situasi di dalam yang nampak sepi. "Permisi," ucapnya ragu. Menunggu sekitar 5 menit datanglah seseorang dari dalam. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" ucapnya ramah. "Maaf, di luar tadi saya melihat ada lowongan pekerjaan. Saya mau melamar." "Baik, duduklah." Pria itu mempersilakan. Tisa mengangguk pelan. Kini keduanya saling berhadapan. "Kami sedang membutuhkan tukang jahit. Mbak bisa?" Wanita itu menggeleng pelan. Ia memang sama sekali tidak ahli dalam bidang itu. "Saya tidak bisa menjahit, Mas, tapi saya bisa menggambar." "Wah, sayang sekali, Mbak. Kami benar-benar membutuhkan yang bisa menjahit. Orderan kami sedang penuh." "Saya bisa kok berjalan sambil belajar," Tisa meyakinkan. "Maaf Mbak, saya butuh yang berpengalaman. Sekali lagi saya mohon maaf." Tisa menghela napas pelan dan mengangguk. "Baik, terima kasih Mas," balasnya pelan sekali. Ia nyaris putus asa. Setelahnya ia melangkah keluar meninggalkan tempat ini. Sebelum benar-benar pergi, ia kembali duduk di sebuah kursi depan toko. Kakinya mulai terasa sakit. 15 menit ia di sana menatap kendaraan berlalu lalang dengan tatapan kosong. Pria si pemilik toko jahit terus memperhatikan dari dalam. Ia merasa kasihan dan tidak tega telah menolak. Raut putus asa di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Setelah menimang-nimang, ia beranjak dan keluar dari toko. "Masuklah Mbak." Setelah dipikir-pikir, sepertinya saya pun butuh orang untuk menggambar. Tisa tersenyum lebar. Tanpa pikir panjang ia pun masuk ke dalam toko dan beberapa kali mengucapkan terima kasih. "Saya Dipta." Pria itu mengulurkan tangan memperkenalkan diri. "Saya Tisa, Mas." Keduanya melakukan interview lanjutan dan akhirnya Tisa bisa mulai bekerja besok. Meski sang pemilik toko tidak bisa memberikannya gaji yang besar, Tisa cukup nyaman dengan pekerjaannya.
Tidak terasa sudah hampir 2 bulan di sini. Sa, nanti tolong gambarkan baju untuk seragam kantor dan gaun pengantin ya, ucap Dipta menghampiri. Baik mas, bosnya itu sejauh ini sangat baik. Ia memiliki hati yang hangat dan mudah mengurai senyum. Dipta memiliki 4 karyawan, 3 diantaranya adalah penjahit. Ada Laksmi, Ilham, dan Akbar. Saya akan pergi. Tolong titip toko ya Akbar. Pria itu adalah salah satu orang kepercayaan Dipta. Siap bos, laksanakan. Semua kembali hanyut dalam pekerjaan masing-masing. Sementara Dipta pun berlalu. Si bos kemana bang? Tanya Tisa pada Akbar. Nemuin anaknya. Tisa terperangah. Si bos udah punya anak. Kukira bujang. Iya, dia memang papa muda. Anaknya baru 4 tahun. Istrinya kabur pas abis ngelahirin anaknya. Tisa tidak menjawab lagi. Kejadian beberapa bulan lalu kembali hadir dalam ingatan. Ia melanjutkan kembali pekerjaannya. Saat sore menjelang, Dipta sudah kembali ke toko. Beberapa waktu setelahnya, lonceng berbunyi. Menandakan tamu datang, Dipta terdengar menyambutnya dengan ramah. Sore bang, wah tidak menyangka abang mampir ke toko kecil saya ini, sapa Dipta. Pria itu sedikit tertawa. Haha, tidak menyangka selain pintar bermain bola, kamu juga pintar menjahit ya. Iya lumayan lah, bisa menyambung hidup bang. Dipta tertawa. Silakan duduk, saya ambilkan gambarnya dulu. Dipta memanggil Tisa yang ada di ruangan belakang. Tidak berapa lama wanita itu datang dengan selembar kertas. Tapi ia terhenyak ketika melihat siapa tamu yang datang. Abi dan Raya. Mereka pun tak kalah terkejut. Ini kawan saya. Mereka akan melaksanakan resepsi pernikahan dan meminta kita membuatkan bajunya, ucap Dipta. Dengan tangan bergetar, Tisa memberikan kertas itu pada Dipta. Ia berusaha memalingkan wajah dan enggan menatap kedua orang itu. Wah, Tisa yang gambar desainnya, ucap Raya beranjak dari duduk. Ia mau menghampiri mantan sahabatnya itu, tapi Tisa mundur 1 langkah dan kini berdiri di samping Dipta. Kalian saling mengenal, ucap Dipta belum mampu membaca situasi. Tentu, balas Raya tersenyum, sementara Abi hanya membeku dengan bisu. Aku setuju dia menggambar baju pengantin kita mas, ucap Raya sambil melingkarkan tangan di lengan suaminya. Kalian sudah mau resepsi aja, ucap Tisa tenang walau bibirnya sedikit bergetar, luka seperti sedang disobek kembali. Tentulah, kami akan mengadakan pesta di Hotel Bintang 5 dong, kamu datang ya? Balas Raya sambil bersikap sok ramah. Tentu dengan senang hati, jawab Tisa. Andai ia sedang tidak bekerja, rasanya ingin sekali Tisa mengumpat. Tapi ia tidak enak dengan Dipta. Bagaimanapun Raya dan Abi adalah seorang pelanggan. Kami pergi dulu, ucap Abi dengan wajah yang memucat. Sekali lagi buatkan gambar yang bagus dan jangan lupa datang ke pernikahan kami ya. Tisa mengangguk sambil tersenyum sinis. Baik, jangan lupa undangannya sekaligus surat putusan cerai. Kasihan loh mbaknya kalau nggak bisa nikah secara negara karena calon suaminya masih tertulis sah sebagai suami saya. Dipta tercengang atas pernyataan Tisa, sementara wajah Raya memerah menahan malu dan amarah. Di ruangan ini bukan hanya mereka, tapi juga ada pekerja lain yang kini tatapannya semua mengarah pada Raya juga Abi. Tanpa pikir panjang, Abi pun berlalu disusul Raya setelahnya.